Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Tidak mau kemudian proses penegakan hukum ini dibawa pada ranah politik. Kita tidak mau kemudian penegakan hukum yang sedang berjalan di kejaksaan hari ini kemudian ditafsirkan seakan-akan ini ada aroma politiknya karena Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan. Nah, tentunya supaya kita menghindari itu, maka tentunya perlu kejaksaan membuka atau meminta keterangan kepada siapa saja yang terlibat di sini, karena di media sudah ramai beredar. Nah, kalau kemudian tidak dilakukan perlakuan yang sama terhadap yang lain, maka jangan salahkan kalau kemudian masyarakat nanti beranggapan bahwa ini ada muatan atau ada gudang di balik batu. Nah, untuk memperkuat itu, saya barusan tadi melapor kepada Ketua Umum bahwa saya akan meminta kepada Joni G. Plate sebagai mantan sekjen Partai Nasdem untuk menawarkan dirinya menjadi justice kolaborator dalam kasus ini. Supaya kemudian kita tidak perlu untuk saling menunjuk hidung, menuduh seakan-akan ini terlibat, ini tidak terlibat, ini bersih dan lain-lain. Biarkan kemudian pembuktian itu nanti yang akan menceritakan siapa sesungguhnya melakukan apa, siapa yang menikmati apa. Ini tentunya perlu untuk kita dudukkan masalahnya, sehingga nanti kita melihat kasus ini pada proporsional. Kemudian kita tidak menuduh pemerintah melakukan politisasi. Tapi kalau kemudian ini tidak dibuka secara terang benderang, maka jangan salahkan orang kalau kemudian sekali lagi bahwa ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum ini. Pada posisi ini Nasdem tidak sedang membela Joni Plate karena kejadian ini pribadi Bapak Joni G. Plate. Namun kemudian yang terjadi adalah seakan-akan Joni Plate korupsi 8,2 triliun dibagi-bagi kepada Nasdem dan bahkan kepada Anies. Seret-seret dong. Kalau sebenarnya saya juga minta, tapi ternyata tidak ada. Itu yang kemudian yang terjadi menjadi kepentingan Partai Nasdem. Kalau kemudian tadi tuduhan-tuduhan itu, dugaan-dugaan itu, Nasdem tidak akan pernah mengklarifikasi, Nasdem tidak akan pernah membantah tuduhan itu. Karena kenapa? Pastilah orang akan menduga-duga. Karena saudara Joni Plate adalah sekjen Partai Nasdem, sehingga aroma dugaan-dugaan itu pasti akan selalu ada, dan itu Nasdem tidak perlu membantah itu, tapi kemudian kita menyorongkan bukti-bukti yang ada, kita mendorong bukti-bukti yang ada, nantilah jaksa mengkonstruksi secara utuh siapa sesungguhnya pemain di belakang kasus ini. Supaya kita memilih Pak Joni Plate hari ini sudah ditahan, pasti ini sangat memukul beliau dan keluarga beliau. Tapi kemudian diperlakukan tidak adil karena dia dituduh melakukan korupsi 8,2 triliun. Itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kasus ini adalah proyek pembangunan PTS yang dikerjakan oleh 3 konsorsium, 2 konsorsium 5 paket. Kemudian karena situasional terjadi kelambatan dan lain-lain. Posisi Joni Plate dalam kasus ini adalah sebagai kuasa anggaran, yang penunjukan dia sebagai kuasa anggaran itu adalah ex officio. Posisi dia sebagai jabatan menteri, otomatis dia sebagai kuasa anggaran, dan kemudian dalam prakteknya
ada kuasa pengguna anggaran di bawah Jody Plate yang mengoperasionalkan uang tersebut. Kemudian kita membaca laporan BPK, ada markup, ada kesalahan dalam analisa yuridis, dan kemudian ada pembayaran belum selesai. Kalau demikian, maka kemudian tiga kelompok tidak mungkin terjadi markup kalau tidak ada konsultan yang mengusulkan HPS daripada proyek itu. Tidak mungkin terjadi pembayaran pekerjaan yang tidak selesai kalau kemudian tidak ada konsultan pengawas yang menandatangani berita acara pekerjaan atau volume pekerjaan sendiri. Nah, artinya ini harusnya dimulai dari sisi itu kalau kemudian kita ingin mendudukan atau mengkonstruksi kasus ini secara utuh. Nah, untuk itu kita berharap kepada semua pihak untuk memiliki tanggung jawab bersama sebagai negeri untuk bersama-sama kepentingan membuka ini. Itu satu. Kedua, atas peristiwa ini, Ketua Umum Partai Nasdem sudah menegaskan. Jadi ketika siang hari terjadi peristiwa ini, kemudian lepas maghrib kita mulai rapat dari partai, mulai jam 1 siang sampai dengan malam, bahwa tidak ada kata mundur. Kita tidak punya lagi jalan mundur untuk pencalonan Anies Rashid untuk melakukan perubahan terhadap negeri ini. Untuk memperbaiki atau untuk menunaikan janji kemerdekaan. Ketika negeri ini dimerdekakan oleh pendiri bangsa ini, ada beberapa hal, tapi yang pastinya substantifnya adalah negara berjanji untuk melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.